Kelas 12 SMA Metodis 5, kita masuk ke bab kedua semester ini. Topiknya adalah peluang kejadian majemuk. Nah, di SMP kamu telah membahas tentang titik sampel, titik kejadian, nilai peluang suatu kejadian. Nah, dalam pasal ini kita akan mengulangnya lagi agar saat membahas topik inti tentang peluang kejadian majemuk, kamu dapat menguasai perhitungan nilai peluang kejadian tunggal maupun nilai peluang kejadian majemuk. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah ruang sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, disimbolkan dengan S besar. Nah, maksudnya ini apa? Sebuah koin kalau kita lempar sekali seperti ini, akan ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu ini angka, karena ada angka 100, kemudian ada gambar. Jadi yang bakal muncul adalah angka dan gambar. Hanya ada dua kemungkinan ketika koin ini kamu lempar sekali, kamu tos, hanya ada dua yang mungkin muncul, yaitu angka atau gambar. Karena dia pun hanya dua sisi yang dia punya, kedua sisi ini setimbang, artinya punya kesempatan untuk keluar ketika kita tos. Jadi banyak ruang sampel, ditulis NS ada dua. Nah, kalau ada nanti istilah titik sampel adalah unsur-unsur yang terdapat dalam ruang sampel ini. Jadi ruang sampelnya, titik sampelnya apa aja? Angka, lagi gambar. Jadi ada berapa buah titik sampel? 2 buah titik sampelnya. Perhatikan ruang sampel selalu ditulis dalam bentuk himpunan, S sama dengan buka kurawal, anggota-anggota titik sampelnya, kemudian tutup dengan kurung kurawal. Kemudian nanti ada kamu dengar istilah kejadian. Kejadian adalah himpunan dari beberapa atau seluruh titik sampel. Misalnya kalau kita lempar sebuah koin, nah kejadian muncul angka. Nah, itu adalah sebuah kejadian. Kejadian muncul gambar, itu adalah persoalan sebuah kejadian, ya. Nah, kemudian yang kedua, misalnya contoh yang kedua, kalau sebuah dadu dilempar, kamu paham ada dadu ketika kamu bermain ludo, ya. Jadi ada 6 angka yang bakal keluar jika dadunya adalah dadu bermata 6, dadu setimbang bermata 6. Jadi ketika kamu lempar sebuah dadu, yang bakal muncul adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ruang sampelnya kita daftarkan dalam himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan banyak ruang sampel NS 6 buah. Nah, titik sampelnya tentu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing ini merupakan titik sampel, ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kamu harus paham? Kalau misalnya sebuah koin dan sebuah dadu dilempar sekali. Nah, cara membuatnya kita buat dalam tabel seperti ini, atau kamu bisa menggunakan diagram pohon. Kamu bisa belajar sendiri ketika menggunakan diagram pohon untuk membuat ruang sampel ketika sebuah koin dan sebuah dadu dilempar sekali. Oke. Nah, jadi kolom bagian ini adalah yang bakal mungkin ketika koin dilempar, yaitu angka gambar. Ke baris yang ini adalah kemungkinan yang muncul ketika sebuah dadu dilempar sekali. Nah, kemudian ketika dua-duanya dilempar bersamaan, yang bakal muncul bisa jadi di koin muncul angka dan di dadu muncul 1. Demikian selanjutnya, mungkin di angka di koin muncul gambar, tetapi di dadu muncul angka 4. Nah, ada berapa buah ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagaimana mencarinya? Tanpa mendaftarkannya, seandainya begini. Kamu cukup membuat, kalau hanya ditanya banyak ruang sampelnya, adalah banyak ruang sampel koin kali banyak ruang sampel dadu. Berarti 2 kali 6, 12. Oke. Tapi nanti kalau pada saat ujian, kadang perlu sekali kita daftarkan lagi ruang sampel ini. Atau boleh kita bayangkan untuk menjawab sebuah persoalan.
Kalau kita tulis ini dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini. S sama dengan ruang sampelnya, pasangan yang pertama A1, pasangan yang kedua A2, dan selanjutnya. Kemudian nanti pasangan terakhir G6. Ada 12 buah ruang sampel ya. Nah, kemudian kalau 2 buah koin dilempar sekali, ini koin pertama, koin kedua. Nah, kemungkinan yang pertama yang bakal muncul bisa jadi adalah ini. Kalau kita lempar bersamaan dua-duanya, bisa jadi koin pertama angka, koin kedua juga angka. Maaf, ini harusnya sama-sama koin 100, atau saya ambil dulu ya. Karena bagaimanapun kita harus menggunakan 2 buah koin yang setimbang. Artinya masing-masing ketika ditos tidak berat sebelah, dan kedua koin pun harus sejenis. Baik. Ketika 2 buah koin dilempar, yang bakal muncul bisa jadi angka dengan angka, atau angka dengan gambar, atau gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Ada 4 buah, atau bisa kita tulis dengan cara menggunakan tabel seperti ini. Ini koin pertama, ini koin kedua, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Berapa buah ruang sampelnya? 2 pangkat N. Kalau 2 buah koin dilempar, 2 pangkat N. Kalau 3 koin dilempar, berapa banyak ruang sampel? 2 pangkat 3. Kalau 10 koin dilempar, berapa banyak ruang sampelnya? 2 pangkat 10. Oke. Baik. N-nya ini adalah kemungkinan atau banyak ruang sampel pada sebuah koin. 2 ini adalah bilangan tetap. Oke. Bilangan tetapnya. Oke. Nah, kemudian maksud saya 2 yang ini adalah kemungkinan ketika sebuah koin dilempar. N yang ini adalah banyak koin. Ini maksudnya banyak koin. Kalau 2 yang ini adalah kemungkinan NS lah, saya buat NS untuk 1 koin ya. Kalau sebuah koin dilemparkan ada 2 kemungkinan. Oke. Nah, kalau kita tulis dalam himpunan pasangan berurutan ya jadinya seperti ini. Total ada 4 biji ya. Kadang kita butuh pakai tabel pasangan berurutan, atau kamu boleh menggunakan nanti diagram pohon. Bagaimana kalau 3 buah koin dilempar sekali? Oke, seperti ini. Ini adalah tabel yang pertama, ini adalah kolom yang pertama, ini adalah hasil dari ketika 2 koin dilempar tadi. Kemudian kita pasangkan lagi dengan kemungkinan kalau 1 koin dilempar, angka gambar. Jadi angka gambar, demikian selanjutnya ada 8 buah. Rapi kamu tulis, karena kadang dimunculkan lagi ini nanti ketika ada soal, sehingga kamu tidak perlu lagi membuat tabel yang baru barangkali. Nah, kemudian NS-nya berapa? 2 pangkat N. Sekali lagi, N ini adalah banyak koin, 2 ini adalah banyak kemungkinan ketika sebuah koin dilempar ya. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini. Kemudian kalau 2 buah dadu dilempar sekali. Nah, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama kan yang bakal muncul bisa jadi angka 1 sampai 6. Dadu kedua juga angka 1 sampai 6. Jadi dari tabel ini kita bisa pasangkan, dengan tabel ini kita bisa pasangkan pasangan-pasangan yang mungkin ketika 2 buah dadu dilempar, yaitu 11, 12 hingga nanti 66. Banyak ruang sampel, rumusnya adalah 6 pangkat N. Berarti 6 pangkat 2, 36. Kalau 3 buah dadu berarti 6 pangkat 3. Jadi N ini banyak dadu, 6 ini adalah kemungkinan atau banyak kemungkinan ketika sebuah dadu dilempar. Baik, saya pikir dengan ini kamu nanti bisa mengerjakan soal-soal terkait dengan ruang sampel. Nanti kalau kamu ketemu misalnya soalnya dalam bentuk seperti ini. Sebuah kantong berisi 7 bola hitam dan 2 bola merah. Ini kantongnya. Oke, saya buat kantongnya di sini. Oke, di kantong ini ada 7 bola merah, hitam, kemudian 2 merah. Total ada 9 bola.
Kemudian akan diambil 5 bola sekaligus. Diambil 5 bola. Oke, dikeluarkan 5 bola. Tentukan titik sampel. Cara mengambil 5. Jadi ceritanya adalah cara atau banyak cara mengambil 5 dari berapa buah bola totalnya? Dari 9 bola yang tersedia. Sederhana masih soalnya sebenarnya. Karena dia belum mengidentifikasi banyak cara mengambil bola misalnya berwarna berbeda. Oke, nanti yang terkait dengan peluang sebenarnya itu nanti. Oke. Nah, sekarang banyak cara mengambil 5 dari 9 bola yang tersedia. Karena dibilang di sini jika diambil 5 bola sekaligus. Jadi 5 bola yang akan kita ambil tidak perlu mencirikan warna yang mau kita dapat. Berarti jawabannya adalah kombinasi. Cara mengambil 5 bola dari 9 bola yang tersedia adalah kombinasi 95. Kombinasi ya, bukan permutasi. Ya, karena ketika bola 1, 2, 3 sama aja dengan bola 2, 1, 3 itu kalau kita mereki misalnya bolanya ya. Jadi nanti kamu cari kombinasi 95, 9 faktorial per 5 faktorial, 9 kurang 5, 4 faktorial. Kamu cari sendiri ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini tentang ruang sampel, karena kita akan dalami lagi tentang bagaimana mencari ruang sampel ketika masuk nanti ke soal peluang kejadian majemuk atau tunggal pun ya. Baik, selamat belajar, kamu catat dengan rapi, kamu kerjakan soalnya dengan baik. Tuhan memberkatimu.